Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari SPD A5 akan mempresentasikan mengenai studi proyek kami yang berjudul Strategy and Effective Communication in Palliative Care. Next. Baik, ke pembahasan pertama itu pendahuluan. Kenalkan, saya Junior Ilmu Panestu dengan studi administrasi nomor 32. Ini yang saya akan jelaskan mengenai latar belakang. Nah, pada tahun 2014, WHO mengajukan perawatan paliatif diintegrasikan sebagai elemen penting dalam rangkaian perawatan kesehatan. Nah, perawatan paliatif itu sendiri merupakan pelayanan kesehatan berkelanjutan yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup, mengurangi keluhan pasien, memberikan dukungan spiritual, psikososial, dimulai dari tegaknya diagnosis hingga akhir hayat. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Nasional, pada tahun 2019 ditemukan lebih dari 1 juta orang di Indonesia membutuhkan perawatan paliatif. Nah, perawatan paliatif di Indonesia ini masih belum merata, hanya beberapa rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan paliatif. Nah, pelayanan paliatif ini diberikan oleh berbagai komponen, yaitu dari tim profesi tenaga kesehatan. Nah, karena berfokus pada tim, maka perawatan paliatif membutuhkan komunikasi yang efektif, baik itu antar tim itu sendiri maupun dengan pasien, sehingga menghindari terjadinya perbedaan paham. Baik, berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, melihat itu pentingnya terapi paliatif untuk membantu pasien dalam kondisi terminal, maka perlu dibentuknya strategi nasional perawatan paliatif sehingga terjadi pemerataan perawatan paliatif di seluruh rumah sakit di Indonesia. Bisa next. Perkenalkan, nama saya Gusai Putu Melisa dengan 3 digit NIM terakhir 046. Jadi definisi palliative care yaitu perawatan kesehatan yang aktif dan menyeluruh sesuai multidisiplin ilmu yang berpusat pada meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga, baik secara fisik, psikologis, sosial, atau spiritual. Next. Oke, perkenalkan, nama saya Dewa Made Prasetya dengan 3 digit NIM terakhir 233. Selanjutnya ada tujuan dari palliative care, di mana tujuan dari perawatan paliatif adalah untuk mengurangi penderitaan pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan memberi support kepada keluarga pasien. Meski pada akhirnya pasien akan meninggal, yang terpenting sebelum meninggal, pasien sudah siap secara psikologis dan spiritual, serta tidak stres menghadapi penyakit yang dideritanya. Next. Selamat pagi, jadi perkenalkan saya Gusti Radiana Ratmaja dengan 3 digit yang terakhir 224. Jadi ada beberapa karakteristik daripada palliative care, yaitu yang pertama menghilangkan nyeri dan gejala fisik lainnya, menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses yang normal, tidak bertujuan mempercepat atau memperlambat kematian, mengintegrasikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin, memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka cita, menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarganya, menghindari tindakan yang sia-sia, dan bersifat individual tergantung kebutuhan pasien. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Adil Tidor Uswandi dengan NIM 3 digit terakhir 162. Selanjutnya saya akan mempresentasikan klasifikasi palliative care. Ada beberapa, yaitu yang pertama adalah spiritual, di mana pada The Clinical Practice Guideline for Quality Palliative Care disebutkan bahwa tim interdisiplin terdapat seorang yang diedukasi atau terlatih dalam pasal care yang mampu membantu pasien mengatasi masalah spiritual yang dihadapi pada pasien yang menderita penyakit yang mengancam jiwa. Lalu yang kedua ada radiasi, di mana radiasi merupakan salah satu terapi untuk penanganan nyeri pada palliative care, dan pada sebuah penelitian ditemukan bahwa radiasi dapat menurunkan tingkat nyeri pada 2/3 pasien. Lalu yang selanjutnya adalah kemoterapi, di mana kemoterapi pada palliative care membutuhkan kerjasama dokter ahli bedah dan dokter perawatan paliatif, di mana mereka harus menentukan bersama-sama untuk dilakukan atau tidaknya kemoterapi ini. Meskipun kemoterapi memiliki keuntungan pada paliatif pada pasien, seringkali terjadi miskomunikasi antara dokter paliatif dan dokter bedah onkologi pada intensi paliatif pada penggunaan kemoterapi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya saya Madesya Nindita Putri Larasati dengan NIM 165, di mana klasifikasi selanjutnya ada psikoterapi. Psikoterapi ini merupakan salah satu bentuk terapi berupa interaksi antara pasien dengan terapis, sehingga terjadi tukar pikiran berdasarkan kebutuhan pasien. Dan terapis dengan dasar empati dapat menginterpretasikan perasaan, pikiran, dan tingkah laku pasien. Selanjutnya ada hipnoterapi, di mana hipnoterapi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan, dan perilaku, dan bermanfaat dalam menerapi banyak gangguan psikologis. Selanjutnya adalah pembedahan. Tindakan pembedahan pada perawatan paliatif ini bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan menghilangkan gangguan fungsi organ tubuh akibat desakan massa tumor atau metastasis. Dan yang terakhir ada terapi musik, di mana berdasarkan riset, musik dapat mempercepat pemulihan pada penderita stroke. Selain itu juga terjadi peningkatan daya kognitif dan mencegah perasaan negatif atau menimbulkan perasaan yang lebih baik daripada tidak mendengarkan musik. Next. Selanjutnya yaitu tim interdisipliner palliative care. Pada perawatan pasien paliatif akan dibentuk suatu tim yang bernama tim interdisipliner yang terdiri dari dokter, perawat paliatif, kerja sosial, dan juga rohaniawan, di mana fungsi dari tim ini yang pertama yaitu membuat rancangan pengelolaan gejala, pembuatan diagnosis, penentuan prognosis, dan juga tujuan perawatan pasien paliatif. Saat ini nantinya tim ini akan merancang suatu rehabilitasi untuk pasien dan akan membuat suatu kombinasi edukasi, diskusi kelompok, serta membuat pedoman pengobatan yang diharapkan akan mendapatkan outcome yang lebih baik itu dari segi fisik ataupun dari segi psikologis. Sebelumnya, nama saya Gusti Agung Pratnyana dengan NIM terakhir 098. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kebijakan paliative care di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agung Natalia Wira Putri dengan NIM 250. Jadi, di Indonesia dibuatkan suatu keputusan Menteri Kesehatan dengan menimbang dua hal, yaitu meningkatnya jumlah kasus penyakit yang belum dapat disembuhkan, baik pada pasien dewasa maupun anak, dan yang kedua yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien dengan penyakit yang belum dapat disembuhkan. Jadi selain perawatan kuratif dan rehabilitatif, juga diperlukan perawatan paliatif bagi pasien stadium terminal. Dengan menimbang kedua hal tersebut, maka dibuatkanlah keputusan Menteri Kesehatan Kemenkes RI nomor 812 tahun 2007 tentang kebijakan perawatan paliatif yang berisi dengan 10 bab, yaitu di mana bab pertama menjelaskan mengenai latar belakangnya serta pengertian dari perawatan paliatif, kualitas hidup pasien, dan dimensi dari kualitas hidup pasien, lalu pengertian paliatif home care, hospice, sarana atau fasilitas kesehatan, dan juga kompeten. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Izin untuk melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Indah Yunita Pratiwi dengan NIM Agar 203. Untuk bab 2-nya ada tujuan dan sasaran kebijakan pelayanan paliatif, di mana tujuan kebijakannya ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Yang tujuan umumnya itu sebagai sarana payung hukum dan arahan bagi perawatan paliatif di Indonesia. Kalau untuk tujuan khususnya ada 4 poin, yang dimana yang pertama ada terlaksana perawatan paliatif bermutu sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Terus kedua, tersusunnya pedoman-pedoman pelaksanaan perawatan paliatif. Ketiga, ada tersedianya tenaga medis dan non-medis yang terlatih. Keempat, ada tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan. Dan untuk sasaran kebijakannya ada 3 poin. Di mana seluruh pasien dan anggota keluarga yang memerlukan perawatan paliatif, lalu ada pelaksanaan perawatan paliatif, serta institusi-institusi yang terkait. Next. Untuk bab 3 menjelaskan tentang lingkup kegiatan perawatan paliatif, bab 4 aspek mediko-legal dalam perawatan paliatif, bab 5 sumber daya manusia, bab 6 tempat dan organisasi perawatan paliatif, bab 7 pembinaan dan pengawasan, bab 8 pengembangan dan peningkatan mutu perawatan paliatif, bab 9 pendanaan, dan bab 10 penutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Astri Meliana dengan 3 digit yang terakhir yaitu 113. Adapun definisi komunikasi, yakni istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yakni communicatus yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Komunikasi merupakan proses pengoperasian rangsangan
stimulus dalam bentuk lambang atau simbol bahasa atau gerak seperti gerakan nonverbal untuk mempengaruhi perilaku dari orang lain. Komunikasi dikatakan baik apabila pesan yang ingin disampaikan dari satu individu ke individu lain dapat dimengerti. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimadi Devta Prameswari dengan 192. Jadi komunikasi itu dalam perawatan paliatif itu kita tahu bahwa tidak mudah, namun keterampilan komunikasi dan soft skill ini tentu dapat dilatih. Jadi setelah mengetahui prognosisnya, penting untuk melakukan suatu komunikasi secara efektif kepada pasien dan keluarga. Hal yang juga penting diingat adalah kita itu sebaiknya lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara. Kemampuan untuk mendengarkan secara aktif itu diperlukan untuk mengetahui keluhan utama dari pasien. Kita perlu menciptakan suasana yang informal juga bisa, sehingga pasien itu dapat mengungkapkan perasaannya dengan lebih nyaman. Memperhatikan pasien dengan baik juga merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa kita itu memperhatikan dengan cara memperlihatkan dari gestur tubuh kita, ekspresi wajah, dan eye contact. Kemudian, selain kemampuan untuk mendengarkan, kemampuan untuk memberikan informasi kepada pasien juga perlu diperhatikan, di mana masing-masing individu itu memerlukan tingkat informasi yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan individu tersebut. Jadi sebaiknya kita itu menyampaikan informasi yang sebetulnya tanpa harus menyampaikan hal-hal yang tidak diminta oleh pasien. Kemudian, kita juga perlu untuk menetapkan hal yang ingin diketahui pasien atau keluarga, di mana ini merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh dokter. Nah, dokter itu berkewajiban untuk menanyakan mengenai apa yang ingin ia ketahui tentang penyakitnya, dan dokter juga berkewajiban untuk menghormati keinginan pasien tersebut. Kemudian, pendekatan awal yang dapat dilakukan adalah dengan menunjukkan pemahaman pasien atau keluarga terlebih dahulu mengenai penyakitnya. Dan dalam menyampaikan informasi, juga sebaiknya kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh pasien, tanpa menggunakan istilah-istilah medis atau kedokteran itu yang sedikit sulit untuk pasien memahami. Next. Jadi di sini terima kasih kesempatannya. Saya Aditya dengan tiga integrasi maupun jurnal akan memaparkan tentang kesimpulan. Jadi palliative care penting untuk menaikkan kualitas hidup pasien, terutama yang mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan seperti kanker, penyakit degeneratif, HIV, tuberkulosis, dan lainnya. Kemudian terdapat beberapa macam palliative care seperti spiritual, radiasi, kemoterapi, psikoterapi, imunoterapi, pembedahan, dan terapi musik. Dokter penting memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan palliative care dan bekerja sama secara tim untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Palliative care sudah diatur di Indonesia dalam Kemenkes RI nomor 812/SK/7/2007 yang terdiri dari 10 bab. Dokter penting menjalankan cara komunikasi yang benar untuk mendapatkan kelancaran dalam perawatan palliatif ini. Sekian dan terima kasih.